Kedaulatan sebuah bangsa seringkali diuji bukan di medan perang, tapi di atas pematang sawah yang becek. Di pelosok negeri, musuh paling nyata bukanlah infiltrasi asing, tapi kemiskinan yang mencekik lumbung-lumbung desa. Ketika pemuda desa memilih hijrah ke kota dan tanah-tanah produktif berpindah tangan ke spekulan, boleh jadi sebuah celah keamanan nasional terbuka lebar. Desa yang rapuh adalah titik terlemah pertahanan bangsa. Disinilah gagasan itu muncul, menjadikan kesejahteraan desa sebagai perisai negara lewat instrumen ekonomi kolektif, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di tengah hiruk pikuk rantai pasok, waktu adalah komoditas paling mahal. Pembangunan infrastruktur Koperasi Merah Putih tidak bisa lagi menunggu labirin administrasi yang berbelit dan eksekusi setengah hati. Di titik ini, butuh kecepatan yang presisi, dan efektivitas seperti itu hanya bisa diberikan oleh organisasi dengan komando tunggal yang sudah teruji. Melibatkan TNI dalam urusan perut rakyat bukanlah langkah tanpa dasar. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah mengamanatkan tugas operasi militer selain perang atau OMSP. Di dalamnya tegas tertulis, TNI bertugas membantu tugas pemerintah di daerah, termasuk dalam mengamankan objek vital nasional dan pemberdayaan wilayah pertahanan. Kedaulatan pangan adalah objek vital terbesar Indonesia saat ini, di titik di mana tangan birokrasi sipil seringkali gemetar dan usil. Personel TNI sudah lebih dulu menancapkan jejak. Mereka adalah aset strategis yang memiliki kedisiplinan dan jejaring teritorial. Menjadikan TNI sebagai penggerak kesejahteraan melalui KDKMP adalah upaya mendobrak kelambanan ekonomi di pedesaan dengan tetap berpijak pada mandat konstitusi. Tapi selalu ada kerikil di setiap perjalanan. Kiprah TNI di KDKMP kerap dituding sebagai reinkarnasi dui fungsi militer. Padahal bedanya jelas. Di era Orde Baru ada indikasi terjadinya kontrol politik. Sedangkan untuk Koperasi Merah Putih ada upaya pemberdayaan ekonomi. Peran TNI di KDKMP adalah pendamping teknis, bukan penentu kebijakan. TNI tidak datang untuk mendikte petani, tapi memastikan pembangunan fisik KDKMP. Sebuah sistem pendukung seperti pupuk dan akses pasar tidak disabotasi kepentingan rente. Setiap butir beras dan rupiah dicatat dalam ekosistem yang bisa diaudit secara real time. TNI adalah penjaga gerbang, bukan pemegang kas. Keterlibatan TNI difokuskan menjelang target operasional koperasi. Pemantauannya intensif setelah infrastruktur di wilayah Kodim tuntas. Setelah itu, tentara kembali ke barak. Ini adalah kebangkitan ekonomi kerakyatan kita, dan teman-teman terwakilan bisa lihat fasilitas yang ada di KDKMP ini dilengkapi dengan kendaraan roda 4 truk, kemudian ada Kaisar. Ini adalah miliknya masyarakat, miliknya rakyat, sehingga bisa menggerakkan ekonomi yang ada tingkat bawah. Tentunya perlu waktu pelatihan, dan nanti adalah tugasnya Dinas Pangan Nusantara untuk menyiapkan ini semuanya. Begitu masyarakat bisa mandiri untuk bisa mengoperasionalkan ini, tentunya KDKMP merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Ketika seorang prajurit membantu irigasi atau mengawal distribusi hasil bumi, yang terbangun bukan hanya ketahanan pangan, tapi kontrak sosial baru. Rakyat tidak lagi melihat tentara sebagai sosok asing yang menakutkan, melainkan sebagai mitra melawan kemiskinan. Secara geopolitik, ini adalah strategi pertahanan paling efektif. Rakyat yang merasa dibela kepentingan ekonominya oleh tentara nasional sendiri tak akan memberikan ruang bagi ideologi separatisme atau radikalisme. Kedaulatan bermula dari piring makan,
Untuk menjaganya, perlu kehadiran tentara untuk turun ke lumpur, bahu-membahu dengan rakyat, tanpa harus membawa bayonet. TNI dengan kultur tegak lurus dapat membersihkan jalur distribusi dari pungutan liar. Membiarkan rakyat berjuang sendiri melawan ketidakadilan ekonomi, sementara tentaranya hanya berdiam di barak adalah bentuk pengabaian terhadap esensi pertahanan semesta. Sama saja meniadakan peran TNI sebagai jelaba, tameng, atau perisai kedaulatan ekonomi. Pada akhirnya, memperkuat peran TNI di tengah masyarakat adalah wujud antara pertahanan dan realitas sosial. Jika ini ada yang menyebut militeristik, tampaknya ada kekeliruan tentang definisi cinta tanah air di kepala mereka. Men of our time.